Puji Tuhan, shalom saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang Kristen. Sebenarnya pada tanggal 6 Juni bulan lalu saya sudah mengkhotbahkan firman Tuhan ini. Tapi dalam beberapa hari ini ketika saya merenungkan, ketika ada berita viral di dalam media sosial, saya tergerak dan terbeban untuk memberitakan kembali firman Tuhan ini dan memberikan tekanan kepada kita, walaupun kita jemaat di desa dan jemaat kecil, tetapi kita harus kuat di dalam iman. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Kristen. Kita akan merenungkan Kristen itu tidak sekedar agama, tidak sekedar kepercayaan. Saya sudah sampaikan, Kristen itu pada awalnya itu merupakan cemoohan. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Kristen itu hanya muncul di 2 ayat. Baik Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 dan juga Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Kata Kristen hanya muncul di 2 ayat ini. Tetapi akhirnya Kristen ini berkembang menjadi satu agama yang terbesar di dunia saat ini. Tetapi dengan begitu banyaknya penganut agama Kristen, orang-orang percaya, tentu juga ada beragam keyakinan, beragam pemahaman, beragam penafsiran kebenaran firman Tuhan. Kalau penafsiran itu masih sesuai dengan doktrin iman Kristen. Jadi kalau dulu saya sekolah, kuliah, ada satu mata kuliah yang namanya Kristologi. Jadi Kristologi itu hanya mempelajari tentang Kristus. Siapakah Kristus itu? Yesus Kristus itu siapa? Misalnya coba kita akan lihat ayat yang pertama, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ini berita yang pertama kali disampaikan oleh para malaikat kepada gembala pada waktu itu ketika Tuhan Yesus lahir. Malaikat itu, kita perhatikan mulai ayat ke-10 Lukas pasal 2. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari ayat ini ada 3 poin penyataan yang ditekankan oleh malaikat Tuhan. Dan ini yang berbicara bukan manusia. Malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir yang pertama juru selamat. Hari ini ada Kristus. Hari ini Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia. Ini yang ingin saya tekankan. Jadi kalau kemudian hari kita mendengar ada seorang pengkhotbah yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat itu Allah Bapa, Allah Yahweh. Kita perlu merenungkan kembali. Kita perlu mencari, bukan kita kemudian menghakimi dan menyalahkan, tapi itu kemudian mendorong kita untuk mencari kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pemahaman bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia biasa, Yesus itu hanya seorang nabi, agama lain punya keyakinan yang sama. Bahkan di dalam kekristenan, jauh sebelumnya sudah ada saksi Yehova yang sampai hari ini masih eksis. Ada Mormon yang sampai hari ini juga masih ada, yang menganggap Yesus itu hanya manusia baik, tapi dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat. Sudah harus tahu, agama Kristen itu berfokus pada Kristus, berorientasi pada Kristus. Injil itu berbicara tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini ingin saya tekankan supaya saudara tidak menjadi bingung. Jadi yang pertama tadi malaikat sudah berbicara, sudah menekankan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kita akan bandingkan di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat kembali flashback
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kemudian ayat 14 kita melompat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu yang menciptakan, firman itu yang kemudian turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Ini yang ingin saya tekankan. Kita akan belajar membaca beberapa ayat yang penekanannya tentang Kristologi. Kemudian kita akan lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Kita akan lihat Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 mulai ayat yang ke-15. Yesus Kristus itu siapa? Keutamaan Kristus. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah, di dalam Yesuslah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti Yesus itu juga adalah alasan pencipta. Inilah yang menjadi dasar doktrin Trinitas, salah satunya. Kemudian ketika Yesus mati, disalibkan mati, kemudian bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan pesan bagi setiap orang percaya, bagi setiap gereja yang akhirnya kita kenal dengan nama amanat agung. Yesus menyatakan dirinya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana, saudara? Di surga dan di, apakah manusia punya kuasa di surga dan di bumi? Manusia seperti apa yang punya seperti itu? Ya Allah sendiri. Makanya kalau nanti suatu saat saudara melihat di media sosial ada banyak pengkhotbah yang berkata Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa. Jauh sebelumnya semuanya itu sudah ada. Saya minta tolong saudara membacakan satu ayat, 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari, kalau sudah ada yang menemukan. Kalau belum, saya bacakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi, kekristenan itu sesuatu yang menarik. Ada begitu banyak denominasi, ada begitu banyak sinode, ada begitu banyak aliran. Dan seorang pengkhotbah yang kemarin menjadi viral yang berbicara bahwa Yesus itu bukan juru selamat itu Yahweh, itu dulu bagian dari GBI. Kemudian memisahkan diri dari GBI dan membangun satu sinode sendiri. Dan kalau kita mempelajari latar belakang sanggahan-sanggahan dari Departemen Teologi Sinode kita, GBI, tentang pengajaran-pengajaran yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman nanti orang yang dipakai untuk membingungkan umat Tuhan, untuk menyesatkan mungkin, itu bukan orang biasa-biasa. Saya sudah bilang, kalau iblis memakai saya untuk menyesatkan orang, mungkin yang tersesat hanya 5 atau 10 orang. Tapi
Kalau iblis memakai seorang pengkhotbah yang besar, yang pengikutnya 100.000, yang pengikutnya 200.000, bahkan followernya jutaan, berarti yang tersesat akan semakin banyak. Makanya saudara jangan mudah gugur, heran, kemudian kultus individu. Jadi hari-hari ini karena di media sosial itu sangat terbuka, sekali waktu ada seorang pendeta yang khotbah melepas jubahnya, jaketnya, jasnya, ya, kemudian diibaskan rebah semua, menurut saya tidak jadi persoalan. Roh Kudus bisa manifestasi dan bekerja dengan cara apa saja untuk menjamah umatnya. Tetapi kalau itu kemudian dijadikan standar, dijadikan patokan, misalnya glosolalia, misalnya bahasa roh, misalnya penglihatan, misalnya nubuatan, itu satu tanda bahwa orang ini penuh dengan urapan Tuhan lebih dari yang lain. Orang yang punya karunia kesembuhan kemudian dipuja-puja, kemudian dicari-cari, kemudian kultus individu, kemudian Yesus di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Saya pikir ini yang salah. Dan hari-hari ini banyak gereja, banyak hamba Tuhan menyatakan kebenaran dirinya, bukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tadi faktor banyak pengikut. Oleh karena itu saudara, saya mendorong saudara perlu membaca firman Tuhan. Pada akhirnya nanti akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Mulai abad 19, abad 20, abad 21, kalau saudara nanti buka di internet, begitu banyak orang mengaku sebagai Mesias. Misalnya yang terkenal itu abad 20, ada Sun Myung Moon yang mengaku sebagai Mesias. Tahun 1993 di Amerika ada seorang yang namanya David Koresh di Waco, Texas, mengaku sebagai Mesias. Kemudian dengan pengikutnya bunuh diri dengan membakar gereja di mana mereka tinggal. Kemudian abad 21 di Indonesia, di Makassar, ada Lia Eden yang juga mengaku sebagai Mesias. Itu sebenarnya penggenapan firman Tuhan. Kalau Mesiasnya masih biasa-biasa, tidak banyak yang tersesat. Tapi kalau Mesiasnya, perhatikan baik-baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat-mujizat yang dahsyat, oh banyak orang nanti seperti dalam kitab Wahyu akan ada binatang muncul dari laut, semua orang menyembah. Binatang itu sakit, luka, tiba-tiba sembuh, dan banyak orang terheran-heran, terkagum-kagum dan menyembah kepada binatang. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang kasih, tidak hanya berbicara tentang pengorbanan, tidak hanya berbicara tentang kesetiaan, tetapi kebenaran ini harus diajarkan, kebenaran ini harus dipegang, kebenaran ini harus disampaikan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak mengalami kebingungan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Kristen itu sekali lagi mempercayai Kristus, Kristus juru selamat, Kristus Tuhan menjadi manusia, Kristus yang kembali ke surga. Yohanes 14 jelas, Yesus Kristus berkata, dan saya percaya, saudara juga harus percaya. Aku pergi ke sana untuk apa saudara? Untuk menyediakan tempat. Saya ingin bertanya kepada saudara, bisakah manusia menyediakan tempat di surga untuk saudara? Bisa tidak? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan tempat. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Siapakah manusia yang bisa membawa orang ke surga? Kecuali Yesus Kristus. Hari-hari ini juga begitu banyak kesaksian orang yang naik ke surga, turun, naik ke surga. Terserah saja kalau mereka punya kesaksian, percaya, yakin, ya silakan. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang turun dari surga atau pergi ke surga selain Dia yang datang dari sana. Berarti hanya Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhir zaman nanti akan ada banyak ajaran-ajaran yang membingungkan. Kristen mempercayai Kristus. Kristus sebagai apa? Juru selamat. Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kristus sebagai apa? Firman yang menjelma menjadi manusia. Ini yang harus kita
bukan. Yesus Kristus bukan sekedar manusia biasa. Kelahirannya 750 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan, ribuan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Ini yang harus kita pegang. Walaupun kita orang biasa, walaupun kita orang-orang sederhana, tapi kita minta hikmat Tuhan. Berdoa supaya Roh Kudus menyingkapkan, supaya Roh Kudus menguatkan, supaya Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Kita perlu menanamkan ini tauhid, kekuatan iman yang perlu kita teruskan kepada anak cucu kita, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nanti kalau ada gereja universal seperti tadi Sun Myung Moon itu membangun gereja unifikasi, kemudian ada gereja universal, ada gereja-gereja yang menganggap keselamatan tidak hanya melalui Yesus saja, pokoknya orang baik, orang melakukan kebaikan yang tidak kenal Tuhan juga bisa selamat. Nah, apa bedanya? Apa gunanya? Saudara datang ke gereja, nanti akan ada aliran-aliran seperti itu, kesamaan, menyamakan, aliran semitis. Jadi saudara perlu kembali mempelajari firman Tuhan dengan baik. Jadi mempercayai Kristus, mengikuti Kristus sampai akhir hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Saya selalu menekankan, jangan tukar iman Kristen saudara dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan pasangan hidup. Ini yang harus kita tekankan. Walaupun orang yang pernah meninggalkan Tuhan bisa kembali dan kita menerima dengan baik dan kita bersukacita, tetapi sejak awal mari kita doakan, mari kita tekankan. Paulus berkata, apakah persamaannya antara terang dan gelap, antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan? Tidak ada kesamaan. Makanya saudara, saya membayangkan kalau orang Kristen menikah dengan orang Kristen saja, ada persoalan tidak? Banyak. Sama-sama nyembah Tuhan Yesus, sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan aja banyak masalah. Apalagi mereka yang tidak mengerti memuji Tuhan, tidak mengerti menyembah Tuhan. Saya juga seringkali menyampaikan kepada saudara bahwa pelayanan kita, setiap kita, apapun pelayanan yang saudara kerjakan, itu tidak bisa tiba-tiba berdiri di tempat ini, kemudian menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Kristus, membawa jemaat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan baik dengan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah berdoa, kalau saudara tidak pernah menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara berdiri di sini, mau mengajak jemaat menyembah Tuhan, tidak ada kuasanya, tidak akan terasa. Itu hanya mulut saja. Seperti firman Tuhan katakan, bangsa ini menyembah aku dengan bibirnya, dengan lidahnya, tapi hatinya bagaimana? Menjauh dariku. Hatinya terikat dengan pekerjaan, hatinya terikat dengan harta, hatinya terikat dengan dunia. Masa mau datang ke gereja mau menyembah Tuhan, hatinya ada di tempat lain, dan Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat penampilanmu. Hari ini bagus, puji Tuhan bagus, tapi bukan penampilan nomor satu, roh yang nomor satu. Makanya saya mengajak saudara untuk berlutut di hadapan Tuhan setiap hari, menangis di hadapan Tuhan. Itu yang akan mengubahkan, itu yang akan menggerakkan, itu yang akan memperbaharui, itu yang akan mendatangkan umat Tuhan ke gereja ini. Bukan kecerdasan kita. Kalau saya bekerja sendiri, saya akan mati. Ada saatnya saya akan mati. Saya perlu saudara. Anggap saja hari ini kita KKR. Saudara tidak usah undang pendeta mana-mana. Saya bergumul dalam beberapa hari itu. Saya mau khotbah apa hari ini? Dan Yesus Kristus Tuhan itu harga mati. Seperti NKRI harga Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan itu harga mati. Gak bisa ditawar. Kalau saudara Kristen, saudara harus percaya kepada Kristus. Kalau saudara Kristen, saudara harus mengikuti Kristus. Kalau saudara Kristen, saudara harus meneladani Kristus. Kristus seperti apa? Punya belas kasihan, punya kepedulian,
mau berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri. Apa yang dia miliki diberikan seutuhnya kepada orang-orang yang dikasihinya, termasuk saya dan saudara. Mari kita berkepala. Kita akan datang kepada Tuhan. Gloria, gloria. Kira masih. Oh, amin, haleluya. Mari setiap pribadi datang ke Tuhan, menyembah Tuhan. Dengar suaranya baik-baik, yang berbicara di dalam hati, yang berkata kepadamu, Dia Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, Dia yang mati di atas kayu salib, Dia yang disangkal oleh orang-orang Israel, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai hari ini, bisa saja orang-orang yang ahli teologi, tapi mereka akhirnya menolak Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat. Oh haleluya, coba mari kita renungkan baik-baik. Apakah iman Kristen kita sudah benar? Iman Kristen kita sudah kuat? Kita akan pujian Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu.